Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Uswatun Hasanah dari Psikologi Islam 4E NIM 12308193203. Oke, kali ini aku akan berbagi informasi yang cukup menarik. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih informasi yang menarik itu, tetap terus ikutin video saya ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang informasi membaca karakter seseorang berdasarkan golongan darah. Bisa nggak sih? Oke, untuk jawaban bisa atau tidaknya, teman-teman nanti bisa terus mengikuti video dari saya. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan tentang membaca karakter seseorang berdasarkan golongan darah, maka sebelum itu kita harus paham dulu apa sih golongan darah itu. Jadi golongan darah itu adalah klasifikasi darah. Nah, klasifikasi darah atau golongan darah ini pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner dari Australia pada tahun 1901. Nah, pada tahun itu Steiner ini penasaran mengapa ketika transfusi darah itu terjadi ada yang berhasil dan ada yang gagal. Nah, dia itu penasaran mengapa kok bisa ada yang gagal dan ada yang berhasil jika darah itu golongannya sama. Nah, ternyata dari kejanggalan-kejanggalan itu kemudian Steiner ini membuat kajian. Dan ternyata memang setelah dikaji itu Steiner mendapatkan suatu informasi atau mendapatkan suatu hasil yang berbeda, yakni ternyata di dalam diri manusia itu terdapat 4 jenis golongan darah. Yang pertama adalah golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kemudian kita beranjak pada pembahasan mengapa golongan darah itu bisa menjadi salah satu cara untuk melihat karakter seseorang. Nah, pada mulanya cara ini digunakan di Eropa pada tahun 1880 untuk mengklasifikasikan seseorang. Nah, bisa dibilang cara ini adalah termasuk rasisme, di mana seseorang itu dikelompokkan berdasarkan golongan darahnya, dan orang tersebut memang diidentifikasi atau memang dikelompokkan menurut golongan darahnya A, B, AB atau O, karena berdasarkan golongan darah tersebut orang-orang itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Nah, bagi kalian yang ingin tahu apa aja sih karakteristik dari empat golongan darah tersebut, koi simak selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah untuk golongan darah O. Nah, bagi orang-orang yang memiliki golongan darah O, ini adalah tipe-tipe pemimpin atau tipe-tipe orang dengan jiwa kompetitif yang tinggi, bekerja keras dan menyenangkan hati orang lain. Jadi dia itu kalau memiliki keinginan, dia itu sangat-sangat ingin mewujudkannya, dan memang dia itu suka untuk bekerja keras atau dia itu memang suka memperjuangkan hal-hal yang memang dia inginkan. Sedikit berbeda dengan golongan darah A, di mana golongan darah A ini merupakan role model. Mengapa? Karena orang dengan golongan darah A ini biasanya adalah orang dengan tipe-tipe orang yang suka sukses atau selalu berusaha sukses dimanapun, atau ketika dia dikasih tanggung jawab apapun dia itu berusaha untuk sukses. Dia juga memiliki sifat yang sopan, tapi orang dengan tipe golongan darah A ini biasanya gampang sekali stres. Tapi dia sangat-sangat ingin sekali mengupayakan hal yang terbaik untuk orang-orang yang dia cintai. Yang selanjutnya adalah tipe golongan darah AB. Nah, pada tipe golongan darah AB ini adalah tipe seniman sensitif. Jadi dia ini seperti memiliki kepribadian ganda. Kadang-kadang tidak mudah ditebak. Nah, seperti apa sih kepribadiannya? Jadi seperti ini. Kadang-kadang itu dia bersifat ceria, tapi kadang-kadang dia juga malu-malu. Kadang-kadang pendiam, kadang-kadang juga tertutup. Jadi untuk kepribadian dari golongan darah AB ini jarang sekali bisa ditebak. Dan yang terakhir adalah tipe golongan darah B. Nah, bagi tipe golongan darah B ini adalah tipe-tipe orang pemberontak, di mana dia itu tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Jadi, kerja yang paling bagus untuk dia adalah menjadi pengusaha, atau memang dia itu berkarir sendiri sehingga tidak ada yang menekan dia.
Kepribadian ini memang bisa dibilang keras kepala atau sulit bergaul, namun dia suka sekali menjadi apa adanya atau menjadi dirinya sendiri. Nah, menurut kalian tipe kepribadian kalian itu seperti apa? Ya kan, kalian bisa klasifikasikan ini, tapi pada dasarnya kepribadian itu kan bentukan dari yang namanya lingkungan, pengalaman, dan sebagainya. Nah, tipe kepribadian ini banyak sekali digunakan di Jepang dan digunakan untuk proses sistem seleksi karyawan ataupun dalam mencari jodoh ataupun mencari pasangan dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk membaca kepribadian berdasarkan golongan darah ini tidak terlalu valid juga ya. Tapi kalau seumpama teman-teman bisa mungkin nanti mencarikan teori-teori yang lebih valid juga bisa. Sebenarnya ini adalah ini sangat-sangat berkembang pesat di Jepang sehingga mengapa di sana itu menggunakan sistem seperti ini. Tapi pada dasarnya yang namanya kepribadian itu kan ya seperti yang saya bicarakan di awal tadi merupakan bentuk lingkungan. Jadi tetap akan ada perubahan, tidak tidak selalu sama dengan ini. Terkadang ada orang yang golongan darahnya sama tapi karakternya berbeda. Nah, itu juga kan karena pengaruh dari banyak hal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.